Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Risiko Operasional. Baiklah, langsung saja. Adapun pengertian risiko operasional yaitu risiko yang sudah lama dikenal dan sekaligus modern yang akan dihadapi lembaga keuangan pada umumnya, khususnya pada dunia perbankan. Risiko operasional yaitu risiko kerugian yang disebabkan sistem internal yang kurang terpenuhi, kegagalan teknik internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perbankan. Risiko operasional awalnya disebabkan oleh SDM atau sumber daya manusia. Profil risiko operasional. Profil risiko adalah suatu gambaran terhadap risiko dan keseluruhan yang terdapat pada operasional perbankan syariah, baik itu BUS maupun UUS. Sedangkan indera risiko yang terarah pada kegiatannya, bisnis perbankan syariah baik yang dapat mengukur maupun yang tidak, yang mampu mempengaruhi posisi keuangan bank. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko terhadap inheren atas risiko operasional yaitu yang pertama, yang memiliki keunikan dan kesulitan dalam berbisnis, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, kemajuan informasi dan infrastruktur, yang keempat, front internal dan eksternal, yang kelima, kejadian eksternal. Adapun kategori risiko operasional, pengelola risiko operasional adalah sesuatu yang strategis dalam manajemen risiko bank syariah. Kedepannya hampir semua risiko yang terjadi pada waktu terakhir yang menyebabkan adanya risiko operasional. Untuk itu perlu dilakukan pengelompokan golongan terhadap operasional. Yang pertama, risiko yang terjadi terhadap proses internal mengakibatkan kegagalan dalam prosedur. Yang kedua, risiko manusia. Yang ketiga, risiko sistem akibat penggunaan dalam informasi. Yang keempat, risiko internal. Frekuensi versus dampak. Kejadian yang terjadi adanya risiko operasional dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu frekuensi atau seberapa sering suatu kejadian terjadi, dan dampaknya yaitu besarnya kerugian dari kejadian tersebut. Berikut ada 4 jenis utama kejadian. Yang pertama, low frequency atau low impact. Yang kedua, low frequency atau high impact. Yang ketiga, high frequency atau low impact. Yang keempat, high frequency atau high impact. Penerapan manajemen risiko operasional terdiri dari 4, yaitu aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Dalam melakukan adanya penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS untuk sebuah risiko operasional, dapat melakukan pengawasan aktif sehingga perlu menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Ketika melaksanakan sebuah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit mengenai risiko operasional, jadi selain untuk laksanakan dan tetapan limit, bank hanya perlu tambahkan pelaksanaan dalam beberapa hal. Setiap aspek yaitu strategis manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, dan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko operasional. Dalam melakukan manajemen risiko, dapat menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko operasional. Yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern. Dalam melakukan penerapan manajemen melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern, maka bank perlu memiliki sistem untuk menghindari potensi maupun dokumen atau biaya yang tidak wajar. Identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Risiko operasional dapat dikatakan sebagai risiko utama dalam dunia perbankan dan jasa keuangan. Dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional, ada beberapa metode yang sering digunakan oleh bank, yaitu yang pertama,
Risk and Control Self-Assessment. Metode ini juga dapat disingkat dengan RCSA, adalah manajemen risiko operasional yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. Metode ini juga dapat digunakan untuk melihat kondisi risiko perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu Key Risk Indicator atau KRI. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini, indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional dalam aktivitas bisnis. Manfaat metode ini juga dapat digunakan untuk memantau dan memprediksi exposure risiko operasional dan mengidentifikasi perubahan profil risiko operasional. Yang terakhir adalah Loss Event Database. Metode ini adalah alat manajemen risiko operasional yang digunakan untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam suatu operasional perusahaan. Tanpa data ini, perusahaan mengalami kesulitan dalam penyusunan model pengukuran risiko kerugian operasional. Metode ini sangat penting dalam memastikan proses pengendalian internal apakah sudah memadai atau tidak. Penilaian risiko inheren untuk risiko operasional. Risiko inheren adalah risiko yang selalu ditemukan dalam kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang dapat berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Penilaiannya dalam risiko pasar dilakukan per posisi dan tren selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang sifatnya kuantitatif. Penetapan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dibagi ke dalam 5 peringkat, yaitu seperti di slide di samping. Yang pertama, low. Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang kedua, low moderate. Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga, moderat. Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang keempat, moderate to high. Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank syariah dan risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang terakhir yaitu high. Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Terdapat 4 hal yang dapat dilakukan untuk menentukan kualitas penerapan manajemen risiko operasional, yaitu yang pertama, tata kelola risiko, yang kedua, kerangka manajemen risiko, yang ketiga, proses manajemen risiko, yang terakhir yaitu sistem pengendalian risiko. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.